warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sakinah. Hari ini kita akan diskusi coaching tentang perencanaan program Satuan Pendidikan MTS Usman Sari. Sesuai dengan kesepakatan yang sudah sama-sama kita rencanakan. Untuk hal pertama, dari hasil evaluasi EDMRKAM di tahun 2024, kira-kira kalau menurut Ibu dan tim, keunggulan apa saja yang menjadi prioritas di MTS Usman Syarif? Jadi Bu, di MTS kita ini, khususnya MTS kita ini adalah MTS yang berprogram pesantren, Berbasis masuk pesantren. Jadi mungkin ada kombinasi antara MTS dengan pesantren. Adapun keunggulan dari MTS kita itu, yang pertama itu di tahfiz Quran. Programnya. Ya, kita ada program tahfiz Quran yang selama ini kami laksanakan itu di pagi hari. Nah, gitu ya Bu. Kemudian ada komunikasi bahasa Arab dan bahasa Inggris, di mana bahasa dan bahasa Inggris ini kami bagi seminggu bahasa Arab, seminggu bahasa Inggris. Nah, jadi anak-anak atau siswa wajib berbahasa Inggris, berbahasa Arab di setiap kegiatannya. Ya, baik kegiatan apapun, dan mereka itu ada tim yang untuk mensurvei anak-anak ini dalam kegiatan tersebut. Kemudian ada juga mereka itu diberikan keterampilan untuk berpidato, baik pidato berbahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kemudian ada juga anak-anak ini kita latih dengan kepemimpinan, yaitu dengan kepemimpinan itu bisa dengan rilah, yaitu mereka itu berkolaborasi dengan Tadabbur Alam. Kita lakukanlah itu kegiatan camping yang setiap tahunnya itu kita laksanakan di akhir tahun. Dan banyak lagi keunggulan-keunggulan yang lain, Bu, seperti ruang kelas yang memadai, Sarana-prasarana. Kemudian lab juga tersedia, ruang komputer, ruang perpustakaan, juga ruang pertemuan. Kita menyediakan ada juga ruang pertemuan, dan kita juga ada juga sini masjid yang dekat sekali dengan madrasah kita, yang mana anak ini melaksanakan sholat duha, sholat 5 waktunya mereka di masjid. Jamaah ya? Ya, berjamaah. Oke. Di antara keunggulan ini, kira-kira ada nggak yang paling prioritas dari program tersebut? Ada, seperti itu tahfiz lah Bu. Tahfiz ya. Karena kita bersaing ini dengan sekolah-sekolah yang lain, jadi kita juga mengikuti zamannya sekarang ini, banyak yang populer di tahfiz. Kita juga sini ada juga program tahfiz. Okay. Itu keunggulannya. Kalau tadi sudah dirincikan keunggulan dari madrasah ini, kira-kira dari hasil evaluasi EDMRKAM yang tahun lalu, terinci nggak kelemahan madrasah, atau ada nggak kelemahan madrasah yang bisa Ibu rinci? Dari evaluasi tahun kemarin, ya, yang nampak saat ini itu sepertinya seperti sarana prasarana mungkin ya Bu, kami masih belum lengkap. Ada memang sarana prasarananya, tapi belum lengkap. Contohnya ruang lab ya. Nah, ruang lab kita itu ada, untuk lab IPA ada, lab komputer ada. Nah, untuk Alat-alatnya, komputer kita ada, tapi dia jumlahnya tidak seperti siswanya gitu. Jadi kalau kita mau melakukan kegiatan yang menggunakan komputer, kita istilahnya pakai sip-sip gitu. Kemudian untuk lab juga, alat kita juga ada,
wabarakatuh, sosoknya itu ada, tapi untuk yang lain-lainnya itu belum sempurna. Ada lagi yang lain mungkin? Yang lainnya ada, sepertinya tahun lalu dengan tahun ini kita memang untuk tahun ini kita ada penurunan siswa. Ya, Itu apa sebabnya? Nah, dievaluasi mungkin yang adanya penurunan untuk santri kita tahun ini, itu solusinya kami buat tim itu tim medsos gitu kan Bu. Jadi ada timnya itu yang membuat untuk nge-share ke media-media baik WA, Facebook, Instagram, YouTube gitu kan. Mereka buat kegiatan pesantren kita ini, kita share lah di dalam media tersebut. Kemudian kita kenalkan juga dengan lingkungan masyarakat di kita, mengambil anak-anak yang berpotensi itu untuk bisa ikut dalam kegiatan kepemudaan ibu-ibu, ya. Mereka memberikan materi, juga doanya juga diambil juga dari anak santri. Kemudian juga sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ke sekolah dan juga ke kampung-kampung para guru ataupun asatidja yang di luar sekolah. Mereka itu mau mengadakan Isra Mi'raj atau mengadakan Maulid, mereka mengambil anak-anak kita untuk jadi MC-nya atau jadi korinya atau untuk mengisi acara, kita ambil dari pesantren kita untuk kita tampilkan di tempat-tempat lain. Nah, itulah mungkin yang kami lakukan untuk saat ini dari evaluasi tahun yang lalu. Supaya kuantitas siswa di tahun ini mudah-mudahan lebih meningkat dari tahun yang lalu. Insya Allah mudah-mudahan. Oke. Mungkin untuk penyusunan program dan anggaran. Bagaimana Ibu sebagai pimpinan di madrasah ini mengembangkan program, menyusun anggaran, merencanakan program di tahun 2025 sesuai dengan yang sudah dibentuk di RDM. Dari kelemahan-kelemahan yang sudah dirincikan tadi, kira-kira rencana program untuk solusi dari kelemahan itu kira-kira ada nggak? Solusinya ya sudah kami evaluasi dalam beberapa bulan ini, yaitu pertama tentang sarana itu kan Bu. Nah, kami itu rencanakan mencicil dari pencairan dana BOS. Mencicil alat-alat. Ya, alat itu kami dari dalam itu kami cicil lah, pembelian seperti komputer, seperti alat lab, alat perpus itu kami dari situlah. Kemudian kami juga mencari bantuan-bantuan berupa donatur ya yang sudah kami kenal gitu kan. Pesantren. Ya. Dan juga kami mengajukan proposal. Kalau ada anggota dewan yang mau menjabat, kami kenal gitu kan, kami ajukan ke beliau, dan alhamdulillah memang sudah ada yang cair lah gitu lah, yang membantu ya untuk membantu hal tersebut. Di sini saya dan tim pengembang madrasah telah menyusun rancangan program tahunan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan EDM yang kemudian kami rekap dan kami simpan itu di bank data yang mana kami menggunakan aplikasi Drive dan SID. Bank data ini kami aplikasi SID ini sangat memudahkan kami dalam menyimpan data, dalam membantu kami untuk merencanakan, menyusun, dan mengembangkan serta mengevaluasi seluruh program yang kami laksanakan, terutama untuk pengisian EDM dan persiapan agregasi yang akan kami laksanakan di tahun ini. Kemudian kami juga mengintensifkan program pembiasaan budaya positif pagi guna memperkuat pendidikan karakter
sesuai dengan SEB, Menteri Agama, Mendikbud, Desmond dan Menteri Dalam Negeri. Oke, pembiasaan pagi atau pembiasaan budaya positif pagi itu kira-kira mulai dijalankan tahun ini atau sebenarnya sudah tahun lalu? Dari tahun lalu sudah kami sudah ada ya. Cuma ini Lebih dimantapkan lagi. Oke, lebih banyak lagi programnya. Di rolling, biasanya di rolling berapa bulan sekali? Maksud saya ditukar-tukar kegiatannya berapa bulan sekali? Biasanya 2 bulan sekali. Oh, 2 bulan sekali. Oh, 2 bulan sekali. bagus. Ya. Karena kita lihat evaluasi kan, kita harus kembangkan. Tapi fokusnya kalau pagi itu tetap ada tafisnya ya? Ada tetap itu. Jadi tafisnya sesudah budaya positif atau sebelum budaya positif? Waktu budaya positif itu kita laksanakan juga tafisnya. Oh, berarti dia bergabung ya? Hmm. Jadi ada tafisnya terus ditambah dengan budaya positif, kegiatan budaya positif. Oke, sip. Di dalam penyusunan anggaran, kemudian juga perencanaan di dalam RKAM ataupun di dalam PDM, apakah Ibu sebagai pimpinan Satuan Pendidikan di MTS Usman Syarif ini melibatkan berbagai pihak, misalnya guru, komite, staf sekolah atau yang lain-lain? Iya, kami melibatkan mereka. Contohnya di bagian apa? Maksudnya keterlibatan mereka itu di bagian mananya? Contohnya loh. Misalnya itu kalau kami yang selalu libatkan di komite sekolah gitu kan Bu, kami libatkan kegiatan-kegiatan sekolah. Dalam perencanaannya, Dalam perencanaan mereka terlibat ya? terlibat Ya. Oke. Untuk selanjutnya, misalnya dari hasil evaluasi program ataupun hasil evaluasi EDM, ya, ada nggak perubahan kegiatan dari tahun lalu dengan rencana kegiatan atau rancangan kegiatan tahun ini? ya ada Bu. Di bagian mana aja kira? Kami itu melihat evaluasi tahun yang lalu gitu kan Bu, kelemahannya kami tahun ini kami lebih memprioritaskan di kegiatan ekstrakurikulernya. Baik kami tingkatkan itu ada tilawahnya, kemudian kami kembangkan lagi lapangan futsal, kami baguskan lagi, dan kemudian kami juga membuka lapangan untuk takraw. Jadi dibuat lapangan takraw dan bulu tangkis ya, iya. badminton ya. Iya. Kemudian kami juga mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler itu kami ada tambah seperti tilawah, silat, kemudian ada drum band, kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang mana kegiatan itu anak-anak kami libatkan untuk mengikuti lomba. Jadi anak-anak saat ini banyak diberi kesempatan untuk mengikuti berbagai lomba, baik lomba di daerah maupun di tingkat provinsi, ataupun banyak sekolah-sekolah luar itu untuk mempromosikan sekolah mereka juga mengadakan lomba-lomba. Mereka buat undangan ke sekolah, nah itu kami libatkan anak-anak itu untuk ikuti lomba. Itu fungsinya sebagai apa? Misalnya kegiatan ekstrakurikulernya ditambah, kemudian anak-anak lebih dilibatkan supaya apa? Supaya ya terutama untuk menambah kuantitas murid kita di sini. Supaya mereka masyarakat tertarik. Kemudian anak-anak punya hal yang ingin diceritakannya kepada masyarakat, temannya atau orang tuanya, bahwasanya madrasah ini punya banyak kegiatan sekarang ini gitu ya. Ada lagi yang kegiatan-kegiatan tambahan atau perbedaan kegiatan dibanding dengan tahun lalu? Ada lagi kira-kira? Ada lagu seperti kami tingkatkan lagi di tahfiznya. Karena kan kita unggulannya di tahfiz, jadi mungkin jam tahfiz itu kita tambah, dan pertemuan mereka juga kita tambah. Untuk peningkatan guru, kira-kira ada nggak diprioritaskan di dalam program, atau ada perbedaan nggak dari tahun lalu ke tahun ini? Misalnya tahun lalu udah ada peningkatan kompetensi, misalnya hanya 1 kali, apakah tahun ini ditambah? Ya Bu, untuk
peningkatan SDM gurunya itu kita merencanakan pelatihan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik atau tenaga kependidik? Tenaga pendidik. Tenaga pendidik itu untuk meningkatkan kompetensi SDM di tempat MTS kita ini. Guru-gurunya ya. Oke. Kemudian bagaimana cara Ibu memastikan bahwasannya alokasi anggaran yang hari ini direncanakan dan akan dilaksanakan dari mulai Januari sampai Desember tahun 2025 nanti itu efisien dan efektif? Penyusunan anggaran, kami selalu menyesuaikan dengan program prioritas yang sudah kami pilih di EDM. Program ini menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan program madrasah yang dianggarkan dalam RKAM. Berdasarkan rancangan itu, kami merancangkan program-program yang sudah dirancang sesuai dengan anggaran sekolah yang tersedia. Dan dari situlah kami mengaktifkan dan mengefisienkan anggaran sekolah itu yang ada di madrasah. Berarti selama dari tahun atau di tahun 2024 itu Ibu merasa anggaran yang tersedia itu sudah dilaksanakan program-programnya dengan efektif dan efisien. Ya, begitu. Sesuai dengan juknis ya. Oke. Untuk yang ini, yang terakhir, ya, kira-kira menurut Ibu program-program anggaran yang menjadi prioritas itu sudah menjadi tujuan dan sesuai dengan tujuan dan visi misi madrasah belum? Seperti Sesuai ya. Jadi gini, kenapa saya fokuskan kepada program dan EDM dan RKAM, ya, program kegiatan ini pada EDM dan RKAM. Karena seluruh kegiatan program madrasah itu ya harus berasal dari hasil evaluasi EDM dan RKAM. EDM itu kan hasil evaluasi diri madrasah. Ya. Jadi kegiatan dalam setahun yang sudah diinputkan di dalam EDM RKAM, nah itu adalah hasil dari kegiatan madrasah dalam satu tahun. Maka oleh karena itu, semua kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan madrasah, baik dia dokumentasi, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pembelajaran, kegiatan penilaian, kegiatan peningkatan mutu guru, kegiatan peningkatan mutu kepala sekolah, nah itu harus didokumentasikan. Dan itu nanti akan dimasukkan di dalam bank data yang tadi sudah disampaikan atau siapkan dalam drive dan dalam SIB. Nah nanti setelah selesai diinputkan di dalam EDM itu menjadi evaluasi. Sebaiknya sebelum diinputkan di dalam EDM itu dievaluasi dulu seluruh dokumen. Jadi nanti ketika mau diinputkan di EDM itu memang sudah menjadi sesuatu hal yang baik, dokumen yang baik yang diinputkan di dalam EDM. Maka kalau baik hasil EDM-nya sesuai dengan nilainya, maka anggaran atau prioritas pilihan, prioritas program pilihan itu pasti akan baik. Kalau prioritas pilihan anggaran atau prioritas program pilihan itu baik, maka anggaran yang akan direncanakan di RKAM juga akan baik. Jadi nanti kalau EDM-nya sudah baik, pilihan program prioritasnya baik, rencana anggarannya baik, pasti ujungnya itu pelaksanaan programnya juga baik. Itulah yang nanti yang tadi Ibu sampaikan itu efektif dan efisien. Dia akan mencapai efektif dan efisien. Ya, maka nanti fokuskan kepada kelengkapan data, kelengkapan dokumentasi, karena selama ini kelemahan madrasah di bagian itu. Ya, mudah-mudahan nanti setelah ada bank data yang sudah kita siapkan, ya, selama mulai tahun lalu itu akan lebih efektif lagi diisi, disesuaikan di tahun ini.
apalagi madrasah ini tahun ini akan melaksanakan akreditasi ya, jadi itu sangat berguna sekali. Oke, terima kasih Bu Sakinah.